自由に動けるというのは、大筒木一式の魂は完全に消滅した。束の間の自由。 Halo, selamat datang kembali di channel kami yakni Sayonara Jiraiya. Pada video kali ini admin akan membahas mengenai lahirnya Boruto Otsutsuki dan 6 kekuatan besar saat ini yang dikuasai oleh Boruto. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya, agar kedepannya kami akan selalu semangat untuk mengupload video-video terbaru lainnya. Pada chapter manga terbaru sudah ditampilkan bahwa Boruto selamat dari kematiannya. Dia yang menerima luka yang sangat serius di mana sebagian dari jantung dan paru-parunya telah dihancurkan oleh serangan brutal Kawaki, tetapi dapat pulih kembali berkat pengorbanan Momoshiki. Seperti yang Momoshiki jelaskan bahwa dia seharusnya bangkit kembali dengan 18% karma yang terpasang sepenuhnya. Namun harus ia gunakan untuk menyembuhkan Boruto dengan mengubah karma yang sisa menjadi tubuh Boruto yang hancur. Karena tindakan dari Otsutsuki itu, putra Hokage berhasil hidup kembali dalam keadaan sembuh total. Bahkan bisa dikatakan Boruto kini terlahir kembali menjadi sosok yang lebih sempurna. Momoshiki juga mengatakan bahwa walaupun ia tidak akan bisa bangkit kembali, namun ada fakta mengejutkan lainnya yang harus diketahui, yaitu proses karma kini sudah mencapai 100% dalam tubuh Boruto, yang artinya anak laki-laki berambut kuning tersebut telah benar-benar menjadi sosok Otsutsuki seperti halnya Otsutsuki lainnya. Menjadi seorang Otsutsuki artinya Boruto bukan lagi manusia yang memiliki banyak keterbatasan. Seperti yang Momoshiki katakan, kalau para Otsutsuki itu tidak perlu berlatih keras seperti manusia. Untuk membuat teknik serangan atau menguasai jutsu orang lain, mereka hanya perlu menyerap dan menyalin teknik dengan mudah. Kemudian mengeluarkan teknik yang sama tetapi dengan kekuatan destruktif yang jauh lebih kuat seperti dia. Kita telah diperlihatkan pertempurannya melawan Naruto, Sasuke, dan shinobi lainnya di bumi. Ada banyak keuntungan dan kemudahan yang dimiliki dengan menjadi seorang Otsutsuki dibandingkan dengan Boruto manusia. Yang kini telah menjadi Otsutsuki pasti akan memiliki hal yang mirip dengan yang dimiliki oleh Otsutsuki lainnya. Dan inilah 6 kekuatan besar yang akan dimiliki oleh Boruto setelah ia menjadi Otsutsuki yang sempurna. Mengkopi setiap teknik ninjutsu. Kapi ninja adalah julukan untuk Kakashi saat ia masih menjadi sosok shinobi yang aktif pada masa perang antar desa shinobi. Meskipun ia bisa meniru semua teknik yang dilihatnya, sekilas ia memiliki keterbatasan dalam menggunakan Sharingan. Selain tidak bisa meniru ninjutsu yang mengkonsumsi cakra dalam jumlah besar, dia juga tidak bisa meniru teknik yang telah mengalami perubahan cakra. Hal ini ditunjukkan dengan bagaimana dia tidak bisa menggunakan klon multi bayangan terus-menerus. Karena keterbatasan cakranya, dia juga tidak bisa meniru Rasen Shuriken atau teknik yang berasal dari kombinasi dua elemen cakra. Keterbatasan Kakashi tidak berlaku untuk Otsutsuki yang dapat menyalin teknik apapun. Hal ini ditunjukkan dalam pertempuran ketika Momoshiki dapat menyerap setiap serangan dari Boruto dan dapat menciptakan kembali teknik itu. Serta dia juga mampu membuatnya lebih besar dengan cakra Otsutsukinya untuk menimbulkan kekuatan penghancur yang jauh lebih besar dari teknik asli yang digunakan oleh Boruto. Memiliki tubuh seorang Otsutsuki tentunya Boruto akan dapat memiliki kemampuan ini. Menyerap dan mengkonsumsi cakra. Teknik penyerap ninjutsu pertama kali muncul dari kekuatan Rinnegan Nagato. Tetapi sejak kemunculan Otsutsuki, dapat dikatakan bahwa ini adalah teknik dasar yang dimiliki oleh para klan Otsutsuki. Yang memiliki karma seorang bangsawan Otsutsuki pasti akan memiliki teknik ini. Ia telah menggunakan beberapa kali dalam karma modern. Selain menyerap cakra, para bangsawan Otsutsuki ini juga mampu mengubah cakra yang telah mereka serap menjadi pil cakra dan memakannya untuk digunakan sebagai sumber kekuatan mereka seperti yang sering Momoshiki lakukan. Jika Boruto menguasai teknik penyerap ninjutsu, maka akan mudah baginya untuk mengolahnya. Cakra yang diserap menjadi sumber kekuatan baru. Dengan tubuh Otsutsuki barunya, dia akan memiliki kualitas cakra yang lebih besar. Dia akan dapat mengerahkan berbagai teknik yang telah dia kuasai secara bersamaan, dan melakukan ini secara terus-menerus tanpa takut kehabisan cakra seperti sebelumnya. Teknik pembuatan senjata. Teknik pembuatan senjata adalah kemampuan khusus yang hanya digunakan oleh Kinshiki. Namun setelah Momoshiki menyerapnya, kekuatan khusus ini menjadi milik Momoshiki.
Dengan karma Momoshiki sekarang dimiliki oleh Boruto, sangat mungkin Boruto tidak hanya memiliki kekuatan asli Momoshiki, tapi dia juga akan memiliki kekuatan Kinshiki yang juga terdapat dalam kekuatan Momoshiki. Dengan kemampuan Kinshiki bermain pedang, maka Boruto dapat membuat ratusan pedang yang dapat ia gunakan terus-menerus. Ia juga dapat membuat berbagai senjata ninja yang dapat ia bidik pada musuhnya dengan kemampuan telekinesis Kinshiki, seperti yang ia tunjukkan saat ia mampu melayang di udara tanpa perlu menggunakan benang dan gulungan. Boruto akan dapat membuat ratusan shuriken atau kunai untuk menghujani musuhnya, karena diperkirakan saat ini kekuatan karma Boruto sudah sangat meningkat drastis. Pemanggilan makhluk baru. Memanggil makhluk sebagai teknik yang dikuasai oleh Momoshiki ketika dia dalam mode perubahan. Teknik ini memungkinkan dia untuk memanggil makhluk yang dibuat dari berbagai elemen, seperti kayu naga, golem magma, dan juga Phoenix api. Dia memanggil ketiga makhluk ini ketika dia menghadapi Naruto dan Sasuke yang saat itu sedang bertarung melawannya, hanya dengan menyebut nama tanpa menggunakan teknik segel tangan atau menandatangani kontrak. Makhluk yang dipanggil Momoshiki bisa langsung muncul saat itu juga untuk menyerang musuh secara bersamaan. Sebagai pemilik karma, sekarang datanya telah mencapai 100%. Boruto akan dapat memiliki berbagai makhluk yang diciptakan dari unsur-unsur seperti layaknya Momoshiki. Tidak hanya itu, dengan kecerdasannya dia akan juga bisa membuat makhluk lain seperti naga petir yang hampir sama dengan Kirin. Teknik teleportasi. Teleportasi adalah teknik yang hampir setiap Otsutsuki memilikinya. Otsutsuki kelas rendah sekalipun yang tidak memiliki Rinnegan seperti Kinshiki memiliki teknik ini. Kinshiki telah menunjukkan teknik ini untuk pertama kalinya ketika dia bertemu Momoshiki. Setelah memakan buah cakra, ia bahkan telah menggunakan teknik teleportasi beberapa kali. Boruto akan terus berkembang dengan tekniknya di mana dia akan bisa berimprovisasi, sehingga dia bisa menggabungkan berbagai tekniknya menggunakan teleportasi, seperti membuat serangan mendadak menggunakan teleport dan berpindah kembali untuk menghindari serangan balik. Ini sama seperti ketika Naruto dan Kakashi menghadapi Obito yang pada saat itu belum membuka topengnya. Produksi benih cakra. Tidak hanya pil cakra yang mengandung sumber kekuatan bagi mereka, Otsutsuki ini juga bisa mendapatkan sumber kekuatan dari buah cakra. Buah cakra inilah yang dicari Otsutsuki yang ingin terus berevolusi dan berkembang. Semakin banyak memakannya, maka semakin besar kekuatan yang mereka dapatkan. Diketahui bahwa buah cakra ini juga dapat membuat mereka akan hidup abadi. Boruto tentu saja bakalan tertarik untuk menanam buah cakra ini jika suatu saat dia membutuhkannya. Karena kita tahu data karma di tubuh Boruto adalah milik Momoshiki. Nafsu bejat Momoshiki itu akan terus merasuki jiwa Boruto. Itulah informasi mengenai lahirnya Boruto Otsutsuki dan 6 kekuatan besar saat ini yang dikuasai oleh Boruto. Bagaimanapun ini masih sebuah teori, tetapi kami telah melakukan riset dan penelitian tentang keabsahan datanya. Ada begitu banyak hal-hal yang belum terpecahkan di Boruto serta memiliki potensi yang besar untuk menjadi shinobi hebat ke depannya. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan teori admin ini? Atau kalian juga memiliki teori sendiri? Coba untuk tulis di kolom komentar agar kita bisa saling berinteraksi. Oh iya, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya, agar kedepannya kami akan selalu semangat untuk mengupload video setiap harinya. Karena kami masih memiliki banyak informasi yang akan disampaikan kepada kalian semua. Jangan lupa untuk patuhi protokol kesehatan dari pemerintah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Shinobi.